96 MBA ITB, saya akan menceritakan tentang perekonomian Indonesia pada era Soeharto. Halo, nama saya Chandra, saya dari MBA ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang Indonesia dan currency loan. Teman-teman semua, saya Albert Joshua dari kelas eksekutif 46 MBA ITB Bandung akan menjelaskan mengenai sistem currency board system atau Dewan Mata Uang. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang permasalahan perekonomian Indonesia pada tahun 98, di mana Presiden Soeharto mengalami dilema. Ya, pada pertengahan Februari 98, Indonesia sedang mengalami krisis keuangan yang cukup parah, dan Presiden Soeharto harus membuat keputusan. Apakah dia harus mengikuti dan menjalankan program reformasi dari International Monetary Fund atau IMF, atau dia harus melakukan sistem currency board. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perekonomian sebelum era Soeharto, yaitu pada masa Soekarno. Pada saat itu, pemerintah mengambil alih semua aset asing. Negara juga mempunyai kontrol penuh terhadap semua pasar. Adanya juga kontrol terhadap perdagangan asing, kontrol terhadap kredit bank, dan juga perekonomian yang ada diatur dan diregulasi dan dikontrol oleh negara. Hal-hal tersebut ini menyebabkan ekspor menjadi stagnan. Kemudian, pabrik-pabrik beroperasi dengan kapasitas yang terbatas dan tingkat inflasi yang merajalela. Kemudian, budget defisit pun semakin besar. Hutang luar negeri pun mencapai 2 miliar dolar AS. Bunga hutang ternyata lebih besar dari total pendapatan ekspor Indonesia. Inilah hal-hal yang terjadi pada masa Soekarno. Kemudian saya akan menjelaskan pada saat era Soeharto, dari tahun 60-an sampai 80-an. Soeharto pada masa ini melakukan reformasi ekonomi, yaitu dengan cara menggalakkan foreign direct investment, eksploitasi terhadap sumber daya alam, mereformasi sektor perbankan, mengizinkan operasi bank negara dan swasta. Ini yang terjadi pada saat itu. Yang kemudian pada awal 1970-an, ternyata kontrol terhadap nilai tukar mata uang asing mulai dihapuskan. Dan juga mulai ada reformasi terhadap multiple exchange rate. Dan akhirnya pada tahun 1971, rupiah fixed rate berada pada level 1 dolar sebesar 415 rupiah. Dan bank-bank secara bebas dapat menawarkan deposito mata uang asing. Nah, pada tahun berikutnya 1974 terjadi ada lonjakan harga minyak dan menyebabkan banyaknya industri-industri baru seperti baja, semen, kimia, dan pupuk. Tapi pada tahun 1978 ternyata rupiah terdevaluasi sebesar 1 US dollar 625 rupiah. Dan juga ada perubahan kebijakan nilai tukar, yaitu rupiah dikaitkan dengan berbagai nilai currency atau basket of currency. Nah, tahun 1980-an terjadi lagi second oil shock yang menyebabkan harga minyak kembali melonjak tinggi. Dan pada tahun 1968 sampai 1981, GDP tumbuh pada tingkat rata-rata 7% per tahun. Ini merupakan hasil dari pendapatan sektor minyak. Oke, di tahun 1982 sampai 86 ternyata harga minyak mulai jatuh dan rupiah terdevaluasi sampai 31% pada September 1986. Harganya pun menjadi naik yaitu 1.644 per 1 dolar. Kemudian pada tahun 1988 pemerintah mengadopsi apa yang dinamakan dengan crawling peg, yaitu membolehkan rupiah untuk menjauhkan nilainya sampai 3,5% atau 5,5% untuk mengimbangi dampak dari perbedaan tingkat inflasi antara Indonesia dengan partner dagang utamanya. Kemudian import monopoli juga dihapuskan dan juga ada regulasi dalam investasi asing yang mulai dikendurkan agar dapat menarik modal dan teknologi baru. Kemudian mengangkat pembatasan pemberian lisensi pada bank asing dan juga bank swasta.
Semua reformasi ini menyebabkan ekonomi tumbuh pada annual rate 9,0% pada tahun 1980-an dan 7,9% pada tahun 90-an sampai dengan 96. GDP mencapai $1.000 AS dibandingkan dengan ketika Soeharto masih berkuasa yang hanya $70 AS. Oke, nah ini adalah pada tahun 1988 sampai 1992. Pada saat ini hutang luar negeri semakin meningkat, hampir $80 miliar AS dan 30% diantaranya merupakan pinjaman komersil dari swasta. Kemudian tanggal 30 April 1997, IMF memberikan review kepada Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai hal, yaitu diantaranya mengurangi kemiskinan, meningkatkan indikator sosial, mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak dan gas, dan juga meliberalisasi ekonomi. Ternyata tantangan yang dihadapi adalah permintaan yang berlebihan dan juga besarnya kapital yang masuk. Akhirnya IMF memberikan rekomendasi, yaitu surplus dari budget pemerintah digunakan untuk membayar hutang luar negeri dan memperluas dasar pajak. Yang kedua, meningkatkan kebijakan nilai tukar mata uang yang lebih fleksibel. Terakhir, dia harus membuka ekonomi dan transparansi pada kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan di bank-bank bangkrut. Sekian dan terima kasih. Krisis finansial di Asia. Pada tanggal 2 Juli 1997, krisis di Asia dimulai ketika mata uang baht Thailand mengalami penurunan dan menyebar ke seluruh negara Asia lainnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pada pertengahan Agustus 1997, nilai mata uang rupiah mengalami penurunan diakibatkan dari krisis finansial di Asia tersebut. Sehingga Presiden Soeharto pada tanggal 3 September 1997 mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan ekonomi yang dinamakan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi yang dilakukan pada zaman era Soeharto. 1. Pengetatan pembelanjaan pemerintah dengan harapan penurunan tax revenue sehingga meminimalisir defisit fiskal dan kesulitan current account. 2. Proyek besar yang membutuhkan barang impor akan ditunda. 3. Pajak penjualan untuk barang-barang mewah akan dinaikkan dan tarif untuk barang-barang menengah akan diturunkan untuk meningkatkan ekspor. 4. Bank lokal yang bermasalah akan digabung dan dilikuidasi. Pada tanggal 31 Oktober, IMF mengumumkan paket pinjaman sebesar 23 miliar US dollar yang bersumber dari IMF, Bank Dunia, dan ADB. Ada 4 poin yang harus diikuti oleh para peminjam ketika mendapatkan pinjaman dari IMF. Antara lain sebagai berikut. 1. Restrukturisasi lembaga-lembaga keuangan, termasuk menutupnya, menggabungkan bank-bank pemerintah, membuat jadwal untuk menangani lembaga-lembaga yang masih lemah, meningkatkan kepastian, kelembagaan, dan peraturan sistem keuangan. 2. Reformasi struktural untuk meningkatkan perekonomian yang efisien dan transparan, termasuk liberalisasi perdagangan, asing dan investasi, menghapus monopoli domestik, dan meningkatkan program privatisasi. 3. Rupiah distabilkan dengan menahan kebijakan moneter dan fleksibilitas kebijakan exchange rate. 4. Pengetatan fiskal sekitar 1% dari GDP untuk tahun 1997-1998 dan 2% untuk 1998-1999 harus dilakukan untuk menjaga surplus di sektor publik sebesar 1% di kedua periode tersebut, untuk memfasilitasi penyesuaian eksternal dan mendukung restrukturisasi keuangan. Perekonomian Indonesia tahun 1998. Walaupun telah mendapat tambahan dana dari IMF sebesar 43 miliar US dollar, ketegangan antara Indonesia dengan IMF terus meningkat. Pada tanggal 6 Januari 1998, Presiden Soeharto melalui pidato anggaran tahun 1998 menunjukkan tidak terpenuhinya kondisi yang disyaratkan oleh IMF. 1. Gagal untuk menghentikan subsidi. 2.
gagal untuk menghentikan monopoli. 3. Gagal untuk mendapatkan surplus. 4. Gagal untuk meyakinkan international investment community untuk berpikir secara realistis. Selain itu, pemerintah berpendapat bahwa kerusuhan terjadi di beberapa kota di Jawa Barat dikarenakan kenaikan harga bahan pokok yang terlalu tinggi dan pemotongan subsidi oleh pemerintah pada harga makanan dan minyak. Pemotongan subsidi ini, seperti yang disarankan oleh program IMF, dapat menyebabkan perpecahan sosial. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton secara pribadi menyarankan Presiden Soeharto untuk tetap patuh dan tetap melaksanakan program IMF. Amerika peduli tidak saja dengan kondisi ekonomi, tetapi tentang kondisi keamanan Indonesia. Selain itu, IMF juga menyatakan bahwa lembaga ini tidak dapat menolong Indonesia apabila Indonesia tidak melakukan perubahan-perubahan yang disarankan. 15 Januari 1998, akhirnya Presiden Soeharto menyetujui tetap menjalankan program IMF, yang mana subsidi bahan bakar dan energi akan dihapuskan. 12 proyek infrastruktur akan dibatalkan. Bulog menghentikan monopoli gula dan gandum. Pajak dan kredit khusus untuk proyek mobil nasional Tommy Soeharto dihentikan. Presiden Soeharto menandatangani 50 butir program reformasi IMF. Reaksi pasar cukup positif, akan tetapi tidak bertahan lama. Karena ada anggapan bahwa reformasi terlalu berat untuk ditangani oleh Presiden Soeharto. 18 Januari 1998, Presiden Soeharto menyatakan dia akan tetap menjadi presiden yang berkehidupan ringan dengan meminta B.J. Habibie untuk menjadi wakil presiden. 23 Januari 1998, rupiah jatuh sampai ke 16.500 per dolar Amerika Serikat. Dan subsidi pemerintah mulai dihapuskan untuk sembako dan terjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jawa. Kerusuhan tersebut menyebar sampai ke Flores, Sumbawa, dan Sulawesi. Tokoh-tokoh Cina menjadi target utama dan mengakibatkan ketakutan warga keturunan. Miliaran dolar diperkirakan pindah keluar Indonesia pada akhir Januari yang dibawa oleh para pebisnis Cina. Harga minyak yang akan dijadwalkan naik dalam 2 bulan semakin menambah kekacauan. Pemerintah Soeharto berada di bawah tekanan yang sangat besar yang memerlukan solusi yang harus ditemukan secepatnya. Pemimpin partai Islam dan oposisi mulai meminta Soeharto untuk mundur. Currency board system itu dalam bahasa Indonesianya adalah Dewan Mata Uang. Ini merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah krisis nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Yaitu dengan cara mematok nilai uang rupiah terhadap dolar Amerika pada kisaran Rp5.000, sehingga tidak ada lagi fluktuasi nilai kurs mata uang. Sistem ini diperkenalkan ke Indonesia oleh Profesor Steve Hanke, pakar ekonomi dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Persoalannya yaitu yang ketika dalam menerapkan CBS ini adalah berapa besarnya cadangan devisa yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian bagaimana pemerintah melayani dalam melakukan pembelian falas. Risikonya bila CBS diterapkan, sebenarnya ide CBS itu bagus. Bila berjalan dengan baik, bisa cukup positif menjamin kepastian berusaha. Kemudian serta perencanaan kinerja dan kepastian untuk nasabah bank. Tetapi dalam penerapannya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyarat yang perlu diperhatikan adalah 1. Sektor perbankan kita yang harus sehat. Perbankan Indonesia pada saat itu masihlah sangat buruk. Kemudian inflasi di Indonesia masih cukup tinggi. Selama suku bank Indonesia masih tinggi, karena bank memerlukan likuiditas, akan terjadinya kesulitan dalam menerapkan CBS. Kemudian, pinjaman luar negeri haruslah relatif kecil. Akan tetapi, pada saat krisis di Indonesia, terdapat utang swasta sebesar 74 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian, harus diketahui apakah CBS akan mengambil alih sebagian besar kegiatan bank sentral,
yaitu sebagai lender of the last resort atau bankers of bank. Yaitu fungsi BI memberikan bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Apakah Kanindam? Kemudian BI dalam menunjang program pemerintah dalam usaha kecil seperti operasi, apakah diambil juga oleh CBS? Kemudian apakah fungsi tersebut dalam mengelola usaha kecil akan diambil oleh CBS? Kemudian bila CBS diterapkan, kita harus mengetahui siapa yang akan mengawasi peredaran uang. Jika fungsi pengawasan hilang, terjadilah monopoli mencetak uang yang tidak terkendali. Fleksibilitas moneter BI menjadi hilang dan tidak berfungsi kembali. Terutama fleksibilitas perangkat bunga, kredit moneter, inflasi, dan disiplin fiskal dalam mengatur pengeluaran maupun pencetakan uang. Hubungan CBS dan kebijakan perbankan pemerintah. Kebijakan pemerintah yaitu untuk merupakan suatu alat dalam menangkal inflasi, kemudian mendorong kemajuan perekonomian, menerapkan kebijakan money market operation atau operasi pasar mata uang. Kemudian timbul pertanyaan, apakah semua ini akan diserahkan kepada CBS? Kemudian akan muncul pertanyaan, perlu adanya mekanisme yang jelas dalam penerapan CBS. Mekanisme CBS itu yaitu bila kita mengeluarkan sekian rupiah untuk mematok nilai kurs yang ditetapkan harus diimbangi dengan besarnya cadangan devisa. Cadangan devisa kita kira-kira ketika tahun 1997-1998 adalah 17 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini harus ditambah agar bisa mengimbangi nilai kurs yang dipatok. Pertanyaannya adalah, apakah cadangan devisa 17 miliar dolar ini cukup untuk mematok atau mempek kurs rupiah sebesar Rp5.000? Jumlah 17 miliar dolar AS hanya mampu bertahan bila landasan perhitungan yang kita pakai adalah M0 dan M1. M2 kita masih tinggi pada saat itu. Yang dibutuhkan tetapi belum diketahui secara besar pasti angkanya. Bila M2 ini dipakai sangat berbahaya karena M2 adalah jumlah uang kuasi ditambah deposito dan tabungan nasabah yang selama ini mengendap di bank. BI sebaiknya menjamin semua tabungan dan deposito untuk tidak akan dijadikan obligasi atau dijadikan perhitungan dalam cadangan devisa. Berapa cadangan devisa yang kuat? Dengan menggunakan hitungan M0, M1, dan M2, kita bisa menghitung cadangan devisa yang diperlukan untuk mematok angka rupiah. Misalkan M0 atau uang yang beredar di masyarakat sekitar 27 triliun dibagi Rp5.000, maka dibutuhkan 5,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan cadangan devisa 17 miliar masih cukup untuk memenuhi permintaan tersebut. Dengan perhitungan M1 yaitu M0 ditambah dengan uang giral yang pada saat itu jumlah uang giral di bank sekitar 44 triliun rupiah, maka M1 berjumlah 71 triliun dibagi Rp5.000. Maka dibutuhkan 14,2 miliar permintaan dolar Amerika Serikat. Dengan cadangan devisa kita yang 17 miliar tadi masih cukup memenuhi permintaan tersebut. Kemudian masalahnya adalah jika kita menggunakan M2, yaitu M1 ditambah uang kuasi secara nominal berarti 71 triliun ditambah dengan M2-nya 261 triliun sama dengan 332 rupiah. Dengan dibagi dengan nilai rupiah sebesar Rp5.000 per dolar Amerika Serikat, hasilnya yaitu sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa kita hanya 17 miliar, tidak akan sampai atau tidak akan mampu mempunyai cadangan devisa sebesar 70 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian dari mana kekurangan tersebut akan diperoleh? CBS juga menghendaki syarat ekspor tinggi dan inflasi yang rendah. Apakah mungkin ini bisa diimplementasikan pada saat tersebut? Kemudian ada pertanyaan lainnya yaitu ketika melakukan penerapan CBS, apakah pematokan uang Rp5.000 itu bisa berubah-ubah? Pegging bisa saja berubah-berubah. Tetapi bila kita melakukan hal ini sama saja melakukan devaluasi. Dalam penetapan kurs mata uang, sistem yang digunakan adalah register, yaitu pencatatan dan sangat kaku, yang berlaku selama periode tertentu. Bila sudah menerapkan CBS, lalu pematokan rupiah berubah-ubah, ada kemungkinan masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap pemerintah. Kemudian, apakah CBS merupakan ancaman bagi Indonesia? CBS bisa saja dilakukan dengan baik, kurs yang ditetapkan bertahan lama. Akan tetapi, bila Indonesia sudah tidak mempunyai cadangan devisa lagi, sedangkan permintaan masyarakat cukup banyak, akan menimbulkan kesulitan, yang akan menimbulkan spekulan dan pasar gelap. Walaupun ada dewan yang mengawasi, kalau uangnya tidak ada, apa yang akan digunakan lagi?
Kemudian jika pemerintah tidak bisa mendukung rupiah, krisis kepercayaan rupiah dan krisis kepercayaan terhadap rupiah dan pemerintah itu sendiri. Sejarahnya CBS pernah diterapkan di beberapa negara, contohnya Hong Kong, Argentina, dan Profesor Hanker cukup berhasil di negara-negara tersebut. Tetapi umumnya negara-negara tersebut merupakan negara kecil yang sama sekali tidak bisa disamakan dengan Indonesia. Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks dan cukup banyak. Hong Kong dengan negara yang begitu kecil, tetapi Hong Kong memiliki sumber devisa yang cukup besar. Kemudian, apakah CBS bisa meningkatkan semangat ekspor dan menurunkan inflasi di Indonesia? Kondisi sekarang bank-bank masih melakukan pengetatan likuiditas pada tahun 97-98. Suku bunga antar bank sekitar 90%, sedangkan deposito 45%, sehingga sulit mendorong dunia usaha untuk berjalan pada saat tersebut. Kesimpulannya, CBS beberapa konsep memang yang lebih baik memang sangat dibutuhkan. Kemudian harus adanya pengendalian kontrol dalam penyihatan bank-bank atau transaksi jual beli dolar. Dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru. Kemudian setiap solusi pastilah mempunyai kekuatan dan kelemahan. Yang dihadapi Indonesia ketika itu adalah krisis kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap rupiah yang merosot, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, dan kepercayaan investor serta kreditor terhadap perusahaan swasta dalam mengembalikan pinjaman yang menumpuk. Sekian. Kemudian masalah utamanya adalah ketatnya persyaratan yang kemudian kita tidak akan dapat mematuhinya. Jadi sekiranya teknik ini diterapkan, sebentar kemudian bisa saja pemerintah melanggar persyaratan tersebut. Bagaimana mungkin pemerintah tidak akan campur tangan? Bagaimana mungkin ada autopilot waktu itu karena diserahkan langsung kepada CBS. Sehingga apakah kita bisa menjamin pemerintah melakukan disiplin dan tidak akan melakukan intervensi terhadap fungsi-fungsi CBS? Sekian dan terima kasih.